Baik, Minasang, kita melanjutkan pembahasan di Bumpo JLPT N3 tahun 2024 bulan 12. Kita masuk ke bagian Bumpo bagian 2. Ini salah satu yang sulit, Minasang, di mana kita disuruh untuk memilih dari 1 sampai 4 dan yang paling benar kita masukkan ke bagian bintang. Jadi gampangnya saya katakan sebenarnya, Minasang, kita menyusun pilihan 1 sampai 4 di kalimat ini dan yang ada bagian bintang itu adalah jawaban yang harus kita pilih. Langsung saja kita mulai. Yamakawa Daigaku Dewa di Universitas Yamakawa, nani-nani gitu. Shinyuseiga atau mahasiswa baru atau yang baru masuk gitu kira-kira artinya. Shinyuseiga ni anketo o chouri o okonatte iru. Jadi dia menjual atau melaksanakan penjualan angket kepada siswa baru. Hai, minasang, ini adalah Shinyusei artinya adalah yang siswa baru. Ini chouri dan ini artinya adalah okonao, melaksanakan. Jadi dari sini kita lihat gambarannya, minasang, bahwa di Universitas Yamakawa melakukan penjualan angket kepada mahasiswa baru. Yang menjadi pertanyaan yang pertama, angket yang bagaimana yang dijual gitu. Setelah itu kita tahu kira-kira bayangan kalimatnya, terus kita lihat pilihannya. Kita lihat langsung, minasang, yang menunjukkan dia bumpo di mana di sini. Benar, yang menunjukkan bumpo di sini adalah nitaiste. Rumusnya biasanya kata benda diikuti dengan ni taiste gitu. Ni taiste artinya adalah ini adalah terhadap gitu. Yang menunjukkan kata benda di sini apa? Yang mana, minasang? Yaitu 1 dan 4. Nah, minasang, kalau kita pilih 4, padahal di sini ada pilihannya motteiru, memiliki, gitu. Maka motteiru yang paling tepat di sini adalah mendekati saat memiliki image. Ini adalah image. Ini daigaku seikatsu artinya adalah kehidupan di kampus. Maka yang paling tepat di sini adalah 1 dan 3, terus diikuti dengan motteiru image 2, 4, gitu. Sekarang tugas kita setelah ketemu ini, di mana cocoknya kan gitu. Jadi kita lihat dulu arti demi arti, baru kita imajikan. Kita kuning, kira-kira artinya apa? Ini daigaku seikatsu, artinya kehidupan di kampus. Jadi kira-kira artinya setelah kita lihat, di Universitas Yamakawa melakukan penjualan angket kepada mahasiswa baru, terus untuk memiliki image bagaimana hidup di kampus. Maka kira-kira yang benarnya itu 1, 3, terus 2, 4. Contoh, minasang mendoku saya kedo. Susah tapi begini cara ngejawabnya. Yang paling gampang menurut saya. Jadi kita harus mengkualifikasi satu persatu arti, terus juga rumusnya gitu. Jadi kalau kita artikan sekali lagi, Yamakawa Daigaku Dewa, Daigaku Seikatsu ni taishite, artinya terhadap kehidupan di kampus, motteiru image shinyuseiga, artinya supaya mahasiswa baru memiliki image, melakukan penjualan angket tuh. Jadi dia melakukan penjualan angket supaya mahasiswa baru itu yang mau melaksanakan kehidupannya di kampus itu tahu gitu gimana gambarannya. Hai, minasang, kalau cara menjawabnya untuk belajar seperti itu, kita lihat ke nomor 15. Raishu no otto no tanjoubi ni wa nanani tsumori gitu. Jadi di ulang tahun ayah minggu depan, tsumori bermaksud. Jadi dia kayak bermaksud melakukan sesuatu gitu. Biasanya minasang, tsumori itu di belakangnya itu diikuti dengan jisoke atau kata
kerja akhiran ru, u gitu, atau kata kerja bentuk kamus. Maka yang kata bekerja bentuk kamus itu udah ketahuan langsung dua. Di sini udah jelas dua, yaitu Furigento Tsurusumori, bermaksud untuk memberikan hadiah. Dan yang mau diberikan hadiah yaitu kabang. Memberikan hadiah kabang gitu. Jadi tetapi ada di sini namanya hoshigateiru. Hoshigateiru artinya yang diinginkan orang lain, yang diinginkan oleh pihak ketiga. Maka yang cocok ini hoshigateiru kabang itu seto ya minasang. Jadi 4, 2, 3 itu hoshigateiru kabang. Kita nggak tahu posisinya di sini. Tetapi ada saiking. Saiking biasanya di setelah partikel wa, pembatas objek dan anak kalimat biasanya diikuti dengan saiking, terus diikuti dengan ini. Ini yang cocok. Maka jawaban yang paling benar adalah hai, sangbang. Raisu no oto no tanjoubi ni wa saiking hoshigatteiru kabang o purezento suru tsumori. Jadi untuk ulang tahun suami minggu depan bermaksud memberikan hadiah tas yang diinginkan akhir-akhir ini gitu. Hai minasan, kita lanjutkan ke nomor 16. Watashi wa kenko no nani nani. Hai, saya kesehatan gitu. Minasan, di sini kenko no biasanya diikuti dengan yang namanya kata benda gitu. Kata benda di sini kira-kira mana minasan? Ya, ini kata benda, ini juga boleh kata benda gitu. Tetapi ada kita lihat, kita temukan di sini ada rumus. Rumus yaitu atau bumpo yaitu tame. Biasanya kalau tame itu harus diawali yang namanya kata benda dan diikuti dengan no. Maka sudah satu seto. Kenko no tame ni, maka di sini udah jelas sekali ya, 2. Kenko no tame ni artinya demi atau untuk. Demi atau untuk gitu. Kenko no tame ni, terus diikuti dengan ada yoni. Minasang, ada bumpu yoni di sini. Biasanya yoni itu diikuti sebelumnya, diikuti banyak hal tergantung keinginan, tetapi bisa kita coba satu persatu. Mainichi 8 jikan ijo neru yoni cocok ya. Steiru yoni lebih cocok, ini memiliki makna. Maka 3 dan 4 itu berdekatan. Artinya yoni itu adalah supaya atau supaya gitu, atau mengusahakan sesuatu. Gitu. Jadi mainichi 8 jikan ijo neru yoni terus steiru. Jadi dia melakukan usaha supaya tidur di atas 8 jam. Maka ini bisa seto. 1. Maka jawaban yang paling benar 3, 4, 1. Maka jawaban yang paling benar adalah yongbang. Coba kita lihat artinya. Watashi wa kenko no tame ni mainichi 8 jikan ijo neru yoni shiteiru. Saya demi kesehatan tidur setiap hari di atas 8 jam gitu. Oh, minasang, ini panjang. Hai. 17 bang. Bucho ga nani nani kuki ga totemo oishii node. Kuki ga totemo oishii node, karena cookie, minasang cookie, cake dia gitu, kue sangat enak. Watashi mo, saya juga, Tokyo ni iku koto ga attara, kalau saya juga ada kesempatan pergi ke Tokyo, berpikir untuk membelinya gitu. Jadi si Bucho nani karena
kukinya sangat enak. Saya juga kalau ada kesempatan pergi ke Tokyo, kau tomo ingin berpikir untuk membelinya gitu. Hai minasang, pertama seperti biasa kita lihat dulu bumponya, sehingga bumpo yang membawa kita menelaah susunan kalimatnya gitu. Yang menjadi bumponya di sini tata bahasanya adalah tabini. Biasanya tabini diikuti dengan apa? Iya, jisoke. Jisoke atau kata kerja bentuk kamus, sehingga artinya setiap. Gitu, setiap. Nah, minasang yang membentuk kata kerja bentuk kamus di situ adalah ada dua. Satu, katekureru, ru, dan Tokyo e sucho ikutabi. Ini sucho artinya minasang ya, pergi untuk bekerja. Sucho. Hai, sucho. Maka kita kualifikasikan bahwa bisa mendekati antara 2 dan 1 atau 4 dan 1. Kita nggak tahu yang mana yang benar ya gitu. Kira-kira. Terus ada katekureru omiyage atau Tokyo e sucho ni omiyage. Maka yang cocok ini adalah katekureru omiyage, artinya adalah oleh-oleh yang dibeli kan gitu. Maka dari sini bisa kita kualifikasikan minasang 2 dan 3 itu berdekatan, sedangkan 4 dan 1 itu berdekatan. Maka tinggal kita memasukkan dan memahami arti di sini. Berarti kira-kira artinya adalah si Bucho setiap pergi untuk bekerja atau setiap suco membeli oleh-oleh yang sangat enak, membeli kue yang sangat enak, maka susunannya adalah 4, 1, 2, 3 gitu kira-kira. Hai, kita lihat sekali lagi. Bucho ga Tokyo e sucho iku tabi ni katte kureru omiyage no kuki ga totemo oishii node watashi mo Tokyo ni iku koto ga attara kao to omou. Jadi Bucho setiap pergi untuk bekerja atau suco ke Tokyo diikuti dengan katekureru omiyage, oleh-oleh yang dibelikan bagi saya sangat adalah kuki yang sangat oishi, yang sangat enak. Jadi saya kalau memiliki kesempatan pergi ke Tokyo ingin berpikir untuk membelinya, maka jawaban yang paling benar adalah minasang ni bang. Hai, nomor 18, satu lagi. Watashi wa kono tosokan ga tsuki da. Watashi wa kono tosokan ga tsuki da. Saya suka tosokan, minasang wakaru ne. Tosokan, suka perpustakaan ini. Hirokute, luas. Hong no ka juga oi. Dan memiliki jumlah buku yang banyak gitu. Bagus. Nah, minasang, seperti biasa kita lihat dulu yang mana menjadi bumpo di sini. Dake denaku. Artinya apa? Artinya ini tidak hanya ini, tidak hanya A, B juga. B juga gitu. Jadi dia mengatakan tidak hanya ini tapi ini juga. Maka dari sini minasang bisa kita lihat bahwa dia mengatakan saya suka dengan perpustakaan ini. Perpustakaan ini kalau kita buat di sini sangat cocok. Hirokute Hong no ka juga oida kidewanaku. Perpustakaan ini tidak hanya memiliki banyak jumlah buku dan luas, tetapi juga gitu. Tetapi juga, nah di sini kita lihat. Yang pertama kita lihat keisiki, pemandangan keisiki o
tanosmi nagara. Di sini ada kata nagara, berarti kita ikuti kalimat berikutnya yang bisa. Biasanya nagara adalah 2 kalimat. Kalimat yang pertama di sini dan itu harus ada kalimat yang kedua. Yang bisa menjadi kalimat yang kedua kira-kira adalah nomor Skina madokara umiga miete. Gomen. Skina janakute. Okina madokara. Jendela yang besar dari jendela yang besar terlihat laut. Tidak cocok ya, gitu. Maka yang cocok ya, adalah ini. Di sini keshiki o tanoshimi nagara dokuso ga dekiru mono. Dokuso itu artinya minasang membaca ya. Dokuso. Dokuso itu membaca. Jadi dia bisa membaca sambil menikmati pemandangan gitu di sini. Maka di sini seto antara 1 dan 4. Maka yang paling benar minasang siap 3 adalah nibang, terus dia diikuti dengan 1, 4. Maka kira-kira watashi wa kono tosokan ga tsukida. Saya suka dengan perpustakaan ini. Terus hirokute honnoka juga oi dake de wa naku. Bukan hanya jumlah buku yang banyak dan luas, tetapi juga, masuk nomor 2, okina madokara umiga miete, dari jendela yang besar laut, bisa melihat laut gitu, atau laut terlihat. Terus karena ada T dan keshiki o tanoshimi nagara, sambil menikmati pemandangan. Terus nomor 4, dokuso ga dekiru mono i, bisa sambil membaca. Bagus gitu. Maka jawabannya adalah ichibang. Hai minasang, sekian untuk pembahasan ini. Semoga bermanfaat dan pembahasannya panjang ya. Tapi itu hanya untuk mempermudah cara menjawabnya. Jadi pertama kita baca keseluruhan, dapat imajinya, terus kita lihat bumponya, karena bumpo itu yang menjadi petunjuk arah. Terus kita satu-satukan, kita cari petunjuk lagi, terus kita lihat kira-kira artinya seperti ini. Oh begini gitu.